Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa farada alaina siyama li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara dan sama-sama belajar tentang tema yang sangat berat, yaitu sabar dan syukur dalam kehidupan. Hadirin yang berbahagia, sahabat Persada UAD TV dimanapun kalian berada, dalam hidup ini kita telah banyak mendapatkan dan menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping nikmat yang banyak tersebut, ada juga banyak cobaan dan ujian yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ujian tersebut tidak lain dan tidak bukan bertujuan agar kita sebagai umatnya, sebagai hambanya, meningkatkan kualitas sabar kita dalam menghadapi ujian atau cobaan tersebut. Logikanya saudara sekalian, jika kita sering melaksanakan atau menempuh ujian tersebut, lama-kelamaan kita mulai terbiasa. Awalnya sangat sulit. Dapat cobaan, awalnya sangat sulit. Ketika kita sabar menjalaninya, senantiasa bersyukur, tidak mengeluh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan terbiasa dan rasa sulit itu akan sirna dengan sendirinya. Hadirin wal hadirat, apa sih sebenarnya sabar itu? Sabar secara bahasa itu adalah mengekang atau menahan diri. Secara istilah, as-sabru huwa habsun nafs ala asya' wa an asya'. Sabar adalah menahan diri dari sesuatu dan pada sesuatu. Baik sesuatu itu kita sukai ataupun sesuatu yang tidak kita sukai. Kita bersabar itu tentunya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang pahalanya itu ditambah, dicukupkan tanpa batas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Suhaib ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajabat li amril mu'mini, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu." Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, in asabathu sarra'u syakara, dan seorang mukmin itu jika ia mendapatkan suatu kesenangan, syakara, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Alhamdulillah, seperti itu. Wa in asabathu dharra'u, dan jika seorang mukmin mendapatkan suatu kesulitan, suatu musibah, sabaro, ia akan bersabar. Alhamdulillah ya Allah, saya akan bersabar menjalaninya. Fakana khairan lahu, dan semuanya itu dua hal yang tadi, bersyukur, kesenangan bersyukur, dan jika ada suatu musibah kita bersabar, itu baik bagi kita. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sekalian, sahabat Persada UAD TV dimanapun kita berada semuanya, bersabar sangatlah mudah jika kita ucapkan dengan mulut kita, tetapi sangat sulit sekali jika kita ingin melakukannya. Terutama bagi diri saya pribadi, saya sebenarnya jujur sangat sulit untuk sabar itu. Karena selaku manusia atau makhluk yang memiliki emosi, sangat sulit bagi kita selaku orang yang biasa saja. Ya, iman kita kadang naik, yazid, dan kadang yankus, dan kadang berkurang. Kita itu sulit mengelola emosi.
kadang seringkali emosi itu mendominasi diri, menghalangi kita untuk berbuat sabar. Namun hadirin sekalian, setidaknya ada 3 hal yang sini saya ingin sampaikan agar kita mudah bersabar. Yang pertama, yaitu memperbanyak senyuman. Ya, senyum. Ya, banyak caranya, mungkin teman-teman lebih pandai. Itu karena sebilah senyuman itu bisa menyejukkan hati. Ya, ketika hati kita terbakar oleh amarah, senyuman itu sangat berarti ya, bisa mendamaikan hati. Dan juga senyuman itu bisa membuat keadaan lebih gembira. Ya. Yang kedua, itu mengalihkan perhatian kepada sesuatu yang berbeda. Misalkan kita mencari hiburan dan atau kesibukan lainnya. Yang kedua, mengalihkan perhatian. Dan yang ketiga, memperbanyak empati. Ya, bersikap empati. Coba kita bandingkan, kita letakkan diri kita dalam keadaan yang dijalankan oleh orang lain. Dan itulah short tips and trick sabar dari saya. Kemudian syukur. Syukur maknanya mengungkapkan terima kasih. Mengungkapkan pujian kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati kita secara tulus. Kemudian syukur itu kita ucapkan dengan lisan kita ya, dengan lisan alhamdulillah ya Allah. Dan juga rasa syukur tersebut kita wujudkan, kita implementasikan dalam perbuatan kita yang nyata, yaitu perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang buruk, karena kita telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak selama hidup kita. Hadirin sekalian, selama hidup kita banyak sekali nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita hidup. Harta, jabatan, kekayaan, kegembiraan, kesehatan, umur panjang, dan segala macamnya, dan sebagainya, banyak sekali tanpa terhitung. Ya. Itu semua harus kita syukuri. Jika kita tidak bersyukur, jangankan ditambah. Ini ya, highlight yang saya ingin tekankan pada malam hari ini. Jika kita tidak bersyukur, jangankan ditambah, bisa-bisa nikmat yang kita punya, nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah itu akan ditarik dan akan diambil secara tiba-tiba. Pasti kita tidak mau ya. Dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surah Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, dan jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka akan Allah tambah. Wa la in kafartum, dan jika kalian kufur, ingkar terhadap nikmatku, kata Allah, dan ketahuilah inna 'adzabi lasyadid, azab Allah itu sangatlah perih. Hadirin sekalian, setidaknya ada juga 3 hal lagi yang bisa kita lakukan jika kita ingin disebut sebagai seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin, seorang manusia yang bersyukur. Ada 3 macamnya. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dalam hati, syukur dengan hati, ikhlas dan segala macamnya. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan perkataan kita, dengan ucapan kita. Dan yang ketiga, asyukru bil arkan atau bil jawarih, dengan anggota tubuh ya. Syukur dengan perbuatan ataupun dengan anggota tubuh kita. Hadirin sekalian, begitulah khutbah singkat atau kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas sabar dan syukur kita dalam menghadapi sesuatu, dan jangan sampai kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin penyampaian singkat ini jauh dari kata sempurna, dan mudah-mudahan paling tidak ada 1 atau 2 poin yang dapat hadirin sekalian terima dan dapat juga mengingatkan memori-memori yang telah hadirin sekalian hafal. Demikian, nun wal qalami wa ma yasturun. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan laporkan Pak Polisi. Saya Ahmad Arizal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.